Om Swastiastu. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi penerapan K3 pada bidang fotografi. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah murid mampu menyebutkan peralatan yang digunakan dalam bidang fotografi, murid dapat menjelaskan prosedur penggunaan alat fotografi dengan benar, murid mampu menerapkan prosedur K3 dalam penggunaan alat fotografi, dan yang terakhir, murid dapat membuat karya fotografi sederhana dengan memperhatikan aspek K3. Sebelum memulai materi, Ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Yang pertama yaitu disiplin, tepat waktu dalam hadir ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian tanggung jawab, di mana kalian semuanya mempertanggungjawabkan semua tugas yang diberikan atau pekerjaan yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan gadget. Jika diminta, baru anak-anak mengeluarkan gadget. Kemudian tertib, jadi angkat tangan jika ingin berpendapat, meminta permisi jika mau izin keluar atau ada hal-hal penting yang ingin dilakukan. Kemudian respect, tentunya saling peduli dengan teman-teman yang lain. Dan yang terakhir itu adalah yang paling penting, itu selalu menjaga kebersihan dengan menerapkan bersih kerja bersih ya. Jadi sebelum pembelajaran dalam keadaan bersih dan setelah pembelajaran juga dalam keadaan bersih. Seperti yang kita ketahui, fotografi adalah hobi yang sangat populer. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fotografi? Jadi fotografi tidak hanya sekedar menekan tombol shutter, tapi juga melibatkan kreativitas dan pemahaman tentang teknik-teknik tertentu. Jadi fotografi di sini adalah seni merekam gambar, jadi menggunakan cahaya. Unsur-unsur utamanya yaitu ada cahaya, kemudian alat yang digunakan adalah salah satunya adalah kamera, kemudian subjek yang difoto, kemudian menggunakan komposisi dan juga teknik-teknik fotografi. Jadi jelas tujuan fotografi adalah merekam momen, berekspresi, mendokumentasikan, atau berkomunikasi. Nah, perjalanan fotografi itu sangat panjang dan juga menarik, dari kamera obscura yang sederhana hingga kamera digital canggih seperti saat ini. Jadi fotografi itu terus berkembang dan memberikan kita cara baru untuk melihat dunia. Pada unsur fotografi, tentu cahaya adalah elemen kunci dalam fotografi. Tanpa cahaya, kita tidak akan bisa mengambil gambar. Selain cahaya, ada 3 elemen penting lainnya, yaitu yang perlu kita pahami, yaitu aperture, shutter speed, dan juga ISO, yang biasa kita sebut dengan sebutan segitiga exposure, di mana aperture itu adalah merupakan bukaan diafragma lensa yang mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kemudian ada shutter speed, yaitu kecepatan rana membuka dan menutup. Kemudian ada ISO, sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Nah, ketiga hal ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya dengan topik materi teknik fotografi. Nah, untuk menghasilkan foto yang memukau atau yang menarik, kita perlu memperhatikan komposisi foto. Yang dalam hal ini kita kenal ada komposisi rule of thirds, yaitu membagi frame menjadi 9 bagian sama besar. Jadi bisa diperhatikan pada gambar jamur itu ya, merupakan penerapan dari rule of thirds. Kemudian ada leading lines, jadi menampilkan garis-garis yang mengarah ke subjek utama. Jadi perhatikan foto jembatan. Kemudian ada frame within a frame. Jadi menggunakan elemen dalam foto untuk membingkai subjek. Jadi perhatikan foto seperti gambar gua ya. Jadi bisa dilihat itu adalah hasil foto dengan menerapkan komposisi foto frame within a frame.
Nah, selain itu ada beberapa jenis-jenis fotografi. Yang pertama itu ada potret di mana objeknya adalah, orang. Kemudian, landscape yaitu memotret pemandangan alam, pemandangan perkotaan. Jadi itu merupakan contoh, jenis fotografi landscape. Atau juga ada fotografi makro di mana memotret objek-objek kecil dengan, perbesaran yang tinggi seperti moto semut, kemudian bunga, perhiasan. Jadi hal-hal yang kecil kita, perbesar. Kemudian ada street photography, yaitu memotret kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh, kalian bisa mencari contoh-contoh gambar portrait, kemudian landscape, makro, kemudian street photography yang bisa nanti kalian praktekkan untuk menambah skill fotografi kalian. Lalu peralatan apa saja sih yang diperlukan dalam fotografi? Tentu saja yang pertama adalah kamera. Kamera adalah salah satu alat yang digunakan untuk menangkap cahaya sehingga mengubah cahaya tersebut menjadi sebuah gambar yang bisa kita lihat atau bisa kita saksikan dalam bentuk visual atau dalam bentuk gambar. Kemudian alat lainnya tentu saja kamera memerlukan daya agar mampu menyala ya untuk merekam atau menangkap cahaya. Baterai adalah sumber daya yang digunakan untuk kamera agar bisa beroperasi. Selain baterai juga diperlukan memori, di mana memori ini berfungsi untuk menyimpan hasil foto ataupun video yang dihasilkan dari pengambilan gambar. Selain itu terdapat alat charger, di mana charger ini berfungsi untuk mengisi daya pada baterai. Kemudian ada tripod. Tripod ini berfungsi untuk menyangga kamera agar saat pengambilan gambar itu stabil, terutama pada saat pengambilan gambar yang kurang cahaya. Kemudian ada flash, merupakan alat atau tambahan jika saat pengambilan foto itu kurang cahaya, bisa memanfaatkan alat yaitu flash. Kemudian ada softbox, di mana softbox itu berfungsi untuk mengubah cahaya yang keras menjadi cahaya yang lembut dan merata. Kemudian ada selanjutnya itu ada reflektor, di mana reflektor itu berfungsi untuk memantulkan cahaya. Jadi objek yang kekurangan cahaya itu bisa menggunakan reflektor untuk mendapatkan cahaya tambahan. Selanjutnya ada filter, di mana filter itu berfungsi untuk mengubah kualitas cahaya yang masuk ke lensa. Nah, yang terakhir itu ada tas kamera. Jadi, tas kamera ini adalah investasi yang sangat penting bagi seorang fotografer. Dengan memilih tas yang tepat, fotografer akan dapat melindungi peralatan fotografi dan untuk meningkatkan pengalaman motret. Jadi, peralatan fotografi tersimpan dengan aman dan terpelihara. Nah, apapun pekerjaannya di dunia kerja, kita perlu memperhatikan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, di mana K3 itu adalah suatu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh tenaga kerja atau diri kita sebagai pekerja. Nah, khusus di bidang fotografi, kenapa K3 itu penting dilakukan? Yaitu yang pertama, mencegah kecelakaan dan cedera, kemudian melindungi peralatan fotografi yang berharga, kemudian yang ketiga, menjamin kenyamanan dan keamanan saat bekerja, dan tentunya yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.
Nah, apa saja sih aspek-aspek K3 dalam bidang fotografi? Yang pertama itu adalah keselamatan individu, yang meliputi bagaimana kita menggunakan pakaian yang nyaman, bekerja pada posisi ergonomi atau posisi yang nyaman, tidak menimbulkan pegal atau cedera pada saat kita melakukan suatu pekerjaan, utamanya di bidang fotografi. Kemudian kita perlu pengaturan waktu, bagaimana kita manajemen waktu saat kita bekerja, kemudian memulai pekerjaan agar tepat waktu menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada keselamatan alat. Nah, tentu alat-alat yang kita gunakan itu memiliki standar operasional prosedur. Jadi jangan pernah menggunakan atau menyentuh alat yang tidak pernah kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi apapun itu termasuk di sini adalah peralatan fotografi seperti kamera, kemudian peralatan lainnya yang merupakan aksesoris atau pelengkap fotografi atau alat-alat fotografi. Kemudian selanjutnya ada keselamatan lingkungan kerja. Jadi dimanapun di ruang kerja, dimanapun di kelas, di ruang lab, itu tetap kita akan mengkondisikan ruangan itu dalam keadaan bersih, kemudian aman, nyaman, di mana bersih itu adalah suatu keadaan di mana kita bebas dari sampah, kemudian serangan penyakit itu. Jadi dalam keadaan bersih, bebas dari kuman dan bakteri ya. Nah, kemudian aman. Jadi situasinya kondusif, kemudian nyaman, tentunya menciptakan suasana yang aman untuk bekerja. Kemudian selanjutnya adalah hasil pekerjaan. Tentu saja dari sebuah pekerjaan bidang fotografi hasilnya adalah foto. Jadi bagaimana kita membackup atau menyimpan hasil dari foto yang kita hasilkan. Jangan sampai foto itu hilang karena kita teledor atau tidak melakukan penyimpanan atau backup secara berkala. Nah, yang terpenting lagi adalah keamanan hak cipta. Segala sesuatu yang kita hasilkan atau karya kita berupa foto bisa kita daftarkan pada penggunaan hak cipta, yaitu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pemberi hak cipta. Posisi pengambilan gambar yang aman sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pastikan tubuh pada posisi yang seimbang, tidak mudah jatuh. Kemudian gunakan tripod untuk menopang kamera terutama saat mengambil gambar dengan shutter speed yang lambat atau telefoto. Kemudian perhatikan lingkungan sekitar, hindari rintangan dan pastikan tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang keempat, hindari mengambil gambar di tempat yang terlalu tinggi atau terlalu rendah kecuali jika menggunakan peralatan keselamatan yang memadai. Jadi contoh posisi pengambilan gambar yang tidak aman misalnya berdiri di tepi jurang, kemudian karena risiko jatuh yang sangat tinggi ya, kemudian mendesak masuk ke kerumunan karena dapat menyebabkan terjepit atau terjatuh. Kemudian posisi lainnya mengambil gambar dari kendaraan yang sedang bergerak karena bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian latihan secara teratur untuk meningkatkan kekuatan fisik dan keseimbangan. Gunakan peralatan keselamatan seperti helm, tali pengaman, atau sepatu safety jika diperlukan. Jadi selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika diperlukan. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek K3, kita sebagai seorang fotografer dapat melakukan aktivitas fotografi dengan aman dan nyaman.
Nah, berikut ini adalah posisi-posisi yang direkomendasikan pada saat pengambilan gambar atau pengambilan foto. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat posisi lainnya, mungkin seperti merayap atau tengkurap. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan saat pengambilan gambar. Nah, di sini ada posisi high position, yaitu menempatkan kamera di atas kita, yaitu dengan menaikkan kamera kemudian memoto objek. Nah, kemudian eye level position, yaitu dengan posisi normal sejajar dengan mata objek. Kemudian ada low position, itu berada di bawah, kita bisa melakukan posisi jongkok dan itu disebut dengan low position. Nah, jika berbicara sudut, yaitu arah kamera ya. Jadi bagaimana menempatkan arah kamera. Jadi sudut itu ada 360 derajat, jadi bisa kita posisikan ada high angle dengan perhatikan seperti gambar, kemudian ada normal angle dan juga ada low angle. Jadi masing-masing punya tujuan tertentu dengan pengambilan angle-angle tertentu. Jadi pastikan apa kesan yang ingin disampaikan dalam foto, maka kita akan memilih angle yang sesuai untuk menghasilkan foto yang tidak biasa atau foto yang menarik. Nah, sedikit tips dari Ibu bagi kalian fotografer pemula. Jadi, semakin sering motret, maka semakin baik hasil foto kita. Jadi, tambah jam terbang ya. Kemudian pahami dasar-dasar fotografi. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan nanti ya, bagaimana kita memahami dasar-dasar fotografi dari teknik, kemudian komposisi, segitiga exposure. Nah, itu yang perlu kita pahami secara mendalam. Kemudian setelah memahami, cobalah kita praktek ya berbagai teknik dan juga gaya pengambilan foto. Dan tentunya kita bisa melihat-lihat hasil karya fotografer lain yang kita bisa coba implementasikan. Ya, selamat, semoga latihan fotografi berjalan lancar dan sukses selalu. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan tentang menerapkan K3 pada bidang pekerjaan fotografi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.